Baik, teman-teman yang berbahagia, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, bagian 4 dari pembahasan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji, dan kita akan masuk pada pembahasan terkait dengan wukuf di Arafah. Ini merupakan puncak dari pelaksanaan ibadah haji. Jadi kalau seandainya seseorang yang berhaji tetapi tidak melaksanakan wukuf di Arafah, maka hajinya menjadi batal atau tidak sah. Setelah kemarin kita membahas terkait dengan tawaf dan sa'i, bagi jamaah ibadah haji di Indonesia yang di gelombang pertama biasanya kemudian setelah selesai tahallul itu kemudian mereka melepas pakaian ihramnya dan kembali ke beraktivitas seperti biasa. Nah, selama menunggu waktu sampai tanggal 8 Dzulhijjah, para jamaah ini bisa berjalan-jalan. Nanti biasanya dibimbing oleh para pembimbing ibadah haji berkeliling mencari atau ke tempat-tempat bersejarah. Kemudian juga banyak juga melaksanakan ibadah tawaf sunnah dan seterusnya. Nah, sampai nanti tanggal 8 Dzulhijjah, waktunya siap-siap untuk melaksanakan puncak pelaksanaan ibadah haji berupa kegiatan wukuf di Arafah. Sebagian dari jamaah haji ada yang memilih menggunakan tarwiyah. Pada tanggal 8 Dzulhijjah disunahkan untuk berjalan ke kota Mina dan bermalam di situ. Kemudian nanti tanggal 9-nya pagi berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf, sehingga nanti setelah duhur atau sebelum duhur sudah sampai di Arafah dan kemudian sampai maghrib dia di Arafah. Nah, ketika seseorang mau melaksanakan pelaksanaan ibadah tarwiyah atau pemberangkatan wukuf ke Arafah, maka bagi seseorang yang melaksanakan ibadah haji tamattu, dia kembali memakai pakaian ihramnya dengan membaca doa labbaika hajja, labbaika hajja atau labbaika Allahumma hajja dari hotelnya masing-masing atau penginapannya masing-masing. Nah, waktu wukuf sendiri dimulai setelah matahari tergelincir pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbenam matahari. Nah, selama wukuf dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dan zikir serta mendengarkan khutbah. Bagi kelompok jamaah haji yang tidak memilih tarwiyah, biasanya berangkat dari Mekah pagi hari langsung menuju tanggal 9 Dzulhijjah langsung menuju Arafah. Tetapi bagi yang tarwiyah berangkat 8 Dzulhijjah ke kota Mina, menginap di kota Mina, nanti pagi hari dari kota Mina berjalan menuju Arafah, sehingga nanti pas ketika tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah ia sudah berada di kota di Arafah untuk melakukan wukuf, melakukan sholat sunnah, kemudian berzikir dan mendengarkan khutbah sampai terbenamnya matahari. Nah, dari kota setelah wukuf di Arafah, begitu orang berkumpul di situ, malam itu kemudian berjalan menuju Musdalifah dan bermalam di Musdalifah. Setelah terbenam matahari di Arafah, kemudian menuju Musdalifah dan bermalam di sana. Selama perjalanan dianjurkan membaca doa talbiyah, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, di Musdalifah ini tidak ada tenda, tidak ada penutup. Langsung kita bermalam beratapkan langit. Jadi langsung melihat ke langit. Disitulah kemudian akan merasakan bagaimana kita menginap atau bermalam di tengah malam bersama dengan dinginnya suasana saat itu. Kemudian besok harinya kita langsung menuju ke kota Mina untuk melempar jumroh. Melempar jumroh berupa jumroh Aqobah.
Dan kemudian setelah jumroh Aqobah, kita kemudian bermalam di Mina. Nanti ada jumrohnya 3 kali, ada jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah atau jumroh yang ketiga. Nah, kemudian di situ mulai tanggal 10 kita sampai Mina. Di Mina kemudian kita melombar jumroh, kemudian dilanjut jumroh Aqobah, kemudian bermalam di situ. Tanggal 11 kita melempar jumroh kembali, tanggal 12 melempar jumroh kembali, dan tanggal 13 melempar jumroh yang ketiga tadi. Jadi kemudian selama proses itu kita bermalam di mabit atau bermalam di kota Mina. Nah, setelah selesai semuanya, baru kita kemudian melakukan tahalul atau bercukur rambut. Kemudian setelah itu kita menyembelih binatang, dam, dan bagi haji yang tamatu dan kiron, kemudian pergi ke kota Mekah lagi untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i sebagai rukun haji, dan dilakukan tanggal 10 Dzulhijjah atau sesudahnya 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian nanti setelah selesai semuanya, ketika mau pulang ke Indonesia, kita melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Nah, teman-teman yang berbahagia, di dalam pelaksanaan ini ada 2 macam. Ada istilah nafar awal dan nafar sani. Jadi ketika kita tadi setelah tawaf, setelah melempar jumroh yang 3, ula, wusta, dan yang ketiga itu tanggal ada yang melakukannya sampai tanggal 12. Tanggal 12 Dzulhijjah, sebelum tergelincir matahari, dia sudah pergi ke kota Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Ini disebut dengan nafar awal. Tapi kemudian ada juga yang setelah selesai tanggal 13, jadi tanggal 13 baru melempar jumroh yang ketiga. Kemudian berikutnya dia berangkat ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah tawaf ifadah, kemudian dengan sa'i, dan nanti setelah itu dia selesaikan seluruh aktivitas hajinya. Demikian barangkali teman-teman yang berbahagia, beberapa hal pelaksanaan ibadah haji dari kita menggunakan ihram sampai kemudian kita melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i, dan juga tawaf wada nanti ketika mau pulang ke Indonesia atau ke negeri kita masing-masing. Nah, bagi seorang jamaah yang sakit, pelaksanaan wukuf dan tawaf ifadah ini harus menjadi perhatian. Karena ini adalah rukun yang harus diikuti. Apabila ini tidak diikuti, maka hajinya menjadi batal. Nah, ketika wukuf bagi orang yang sakit, biasanya kemudian ada tata cara tersendiri. Biasanya wukufnya menggunakan ambulan karena memang kondisi tertentu, sambil di wukuf itu dilakukan pemeriksaan dan pemantauan dari para dokter dan tenaga medis. Kemudian ketika tawaf ifadah ini juga dilakukan dengan secepatnya dengan bantuan medis, dengan kursi roda dan sebagainya. Bahkan ada pendapat yang boleh dibadalkan, tetapi lebih banyak yang menggunakan disunahkan kemudian dengan kondisi tertentu dia tetap melaksanakan tawaf ifadah dengan bantuan yang dimungkinkan untuk diperhatikan secara medis. Demikian barangkali yang dapat kita pelajari dari tata cara pelaksanaan ibadah haji. Nanti secara teknis tentang bagaimana pelaksanaan ibadah haji dikaitkan dengan kegiatan kesehatan sebagai teman-teman calon dokter atau teman-teman yang tenaga kesehatan haji ini bisa kemudian memperhatikan beberapa aspek. Tapi pokok-pokok ini tidak boleh dilepaskan dan tidak boleh ditinggalkan. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.